Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sofiana Aslam, NIM 18120052 dari Prodi Gizi Universitas Respati Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sirosis hepatis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian. Sirosis hepatis adalah penurunan fungsi hati yang bersifat permanen atau irreversibel, yang mana ditandai dengan perubahan histopatologi. Perubahan histopatologi tersebut menyebabkan peningkatan tekanan darah pada vena porta. Dapat dilihat pada gambar yang telah saya sediakan. Di sisi kiri ada hati yang normal, dan sisi kanan terdapat hati yang terjangkit sirosis hepatis. Baik, setelah tadi saya menjelaskan mengenai pengertian sirosis hepatis, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab sirosis hepatis. Penyebab yang pertama adalah virus. Virus yang dimaksud di sini adalah virus hepatitis B maupun hepatitis C. Apabila virus tersebut menginfeksi organ hati, maka akan terjadi hepatitis kronis dan menyebabkan sirosis hati. Selain virus, terdapat juga alkohol. Nah, konsumsi alkohol yang tinggi dapat menyebabkan luka pada sel-sel hati, serta alkohol juga dapat menyebabkan hati menjadi berlemak sederhana hingga rumit, biasa disebut dengan steatosis. Ada juga hal-hal yang lain, atau termasuk dengan senyawa xenobiotik. Segala sesuatu yang menyebabkan peradangan atau kerusakan pada sel hati akan menyebabkan luka yang serius sehingga menyebabkan hati dengan penyakit kronis. Luka tersebut tidak dapat kembali normal atau bersifat irreversibel, sehingga hati menjadi fibrotik atau hati menjadi tebal dan dipenuhi oleh jaringan parut. Maka akan menjadi sirosis hati atau kerusakan hati pada stadium akhir. Baik, setelah tadi saya menjelaskan mengenai penyebab sirosis hepatis, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala terjadinya sirosis hepatis. Tanda dan gejala yang pertama adalah adanya ikterus atau penyakit kuning. Pada penderita sirosis hepatis, hal tersebut terjadi karena hati tidak dapat menyerap bilirubin karena terjadinya kerusakan sel hati. Lalu, bilirubin yang tidak terserap tersebut akan mengalir ke dalam darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh, sehingga menyebabkan sklera dan kulit menjadi kuning, seperti pada gambar yang sudah saya tampilkan. Nah, gejala yang kedua adalah timbulnya asites dan edema. Ketika hati kehilangan kemampuan untuk membuat protein albumin, air akan menumpuk pada kaki yang disebut dengan edema, seperti pada gambar, serta air akan menumpuk pada perut yang disebut asites, seperti pada gambar. Tanda dan gejala berikutnya adalah pembasaran hati atau disebut dengan hepatomegali. Pembasaran hati dapat terjadi dan mendesak ke arah diafragma, sehingga menimbulkan nyeri tekan pada daerah tersebut. Dan yang terakhir, terdapat hipertensi portal. Hipertensi portal dapat terjadi karena peningkatan resistensi terhadap aliran darah melalui hati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patofisiologis sirosis hepatis. Nah, terjadinya sirosis hepatis ini diakibatkan karena alkohol, virus, dan hal lain seperti obat-obatan yang akan menyebabkan peradangan pada sel hati. Peradangan ini menyebabkan nekrosis meliputi daerah yang luas atau hepatoseluler dan terjadi kolaps lobulus hati, dan ini akan memacu timbulnya jaringan parut disertai terbentuknya septa fibrosa difus dan nodul sel hati. Awal terjadinya fibrosis dipengaruhi oleh sel stellata. Sel stellata tersebut berfungsi membantu perkembangan hati, dan di dalamnya terdapat banyak cadangan lemak yang mengandung banyak vitamin A. Juga berfungsi sebagai sekresi berbagai regulator, berperan dalam detoksifikasi obat. Pada kondisi normal, sel stellata kurang aktif, serta pada keadaan abnormal, sel stellata akan merangsang proliferasi. Kemudian, sel yang aktif ini akan berkembang biak dan memenuhi celah di sel, sehingga akan merubah struktur kapiler.
Hal ini akan mengganggu pertukaran zat antar darah dengan hepatosit. Sel ini juga dapat menginduksi apoptosis dari sel hati. Septa fibrosa bisa dibentuk dari sel retikulum penyangga yang kolaps dan berubah menjadi jaringan parut. Jaringan parut ini dapat menghubungkan daerah porta yang satu dengan yang lainnya, atau porta dengan sentral. Lalu, beberapa sel tumbuh kembali untuk membentuk nodul dengan berbagai ukuran, dan ini menyebabkan distorsi percabangan pembuluh hepatik dan gangguan darah porta, hingga menimbulkan hipertensi portal. Hal demikian dapat pula terjadi pada sirosis alkoholik, tapi prosesnya lebih lama. Tahap berikutnya terjadi peradangan dan nekrosis pada sel ductules, sinusoid, retikuloendotel. Terjadi fibrinogenesis dan septa aktif. Jaringan kolagen berubah dari reversibel menjadi irreversibel bila telah terbentuk septa permanen yang aseluler pada daerah porta dan parenkim hati. Nah, gambaran septa ini tergantung pada etiologi sirosis. Pada sirosis dengan etiologi hemokromatosis, besi mengakibatkan fibrosis daerah periportal. Pada sirosis alkoholik, timbul fibrosis di daerah sentral. Sel limfosit T dan makrofag menghasilkan limfokin dan monokin. Mungkin sebagai mediator timbulnya fibrinogen. Mediator ini tidak memerlukan peradangan dan nekrosis aktif septal aktif berasal dari daerah porta, menyebar ke parenkim hati. Nah, seperti itulah penjelasan patofisiologis sirosis hati dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.